Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Pujianto dalam channel Jadi Bisa. Membuat Anda yang belum bisa jadi bisa. Dalam video ini saya akan membahas 5 faktor yang mempengaruhi permintaan. Untuk Anda yang saat ini masih belum tahu faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan, silakan simak baik-baik video ini dari awal sampai selesai. Target saya, setelah Anda menyimak video ini dari awal sampai selesai dengan baik, maka Anda nanti dapat mendeskripsikan pengertian permintaan. Anda bisa memahami arti dari permintaan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Jadi nantinya setelah Anda simak video ini, harapan saya Anda bisa memahami apa yang membuat permintaan bertambah, apa yang membuat permintaan berkurang. Nah, kita langsung saja kita bahas. Sebelum membahas faktor yang mempengaruhi permintaan, kita perlu tahu dulu sebenarnya permintaan itu apa. Nah, dalam ilmu ekonomi, permintaan disebut juga demand. Artinya adalah sejumlah barang atau jasa yang diinginkan untuk dibeli pada berbagai tingkat harga yang berlaku di pasar dalam waktu tertentu. Nah, permintaan ini datang dari pihak pembeli, datang dari pihak konsumen. Sehingga kita bisa menyimpulkan permintaan atau demand ini ada 3 poin yang perlu kita perhatikan, yaitu jumlah produk yang diminta pada harga tertentu dalam waktu tertentu. Jadi sekarang kita sudah tahu ternyata permintaan adalah jumlah produk yang diminta dalam harga tertentu pada waktu tertentu. Sekarang kita bahas faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan. Ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Namun di sini, di video ini saya hanya menyebutkan 5 faktor saja. Faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama ada harga barang itu sendiri, ada harga barang lain, ada pendapatan masyarakat, ada ekspektasi dan perkiraan masa depan, dan selera. Kita bahas satu persatu. Harga atau price ini bisa mempengaruhi permintaan, bisa menaikkan permintaan, bisa menurunkan permintaan. Nah, ketika harga suatu barang naik, harga suatu barang tambah mahal, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Jumlah barang yang diminta semakin sedikit. Nah, apabila harga turun, harga semakin murah, maka yang terjadi adalah jumlah permintaan akan naik. Jumlah permintaan barang tersebut tambah banyak. Jadi sekarang sudah jelas harga mempengaruhi jumlah permintaan. Jika harganya naik, jumlah permintaannya turun. Jika harganya turun, maka permintaannya naik. Kita lanjutkan faktor yang kedua. Harga barang lain. Harga barang lain saya kelompokkan menjadi 2 di sini. Ada barang substitusi, ada barang komplementer. Barang substitusi adalah barang yang fungsinya saling menggantikan. Contohnya payung dan jas hujan. Jika Anda hujan, Anda membutuhkan payung atau jas hujan. Kalau Anda sudah pakai payung, maka tidak perlu pakai jas hujan. Jadi sifatnya saling menggantikan. Sudah pakai jas hujan, tidak perlu pakai payung, dan sebaliknya.
Kemudian barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang fungsinya saling melengkapi. Contohnya, teh dan gula. Teh dan gula akan lebih nikmat rasanya jika dikonsumsi secara bersamaan. Teh melengkapi gula atau gula melengkapi teh. Jadi teh dan gula harus dikonsumsi bersama biar rasanya nikmat. Kita kembali ke barang substitusi. Ketika harga payung naik, Pertanyaan saya, bagaimana dengan jumlah permintaan jas hujan? Apakah permintaan jas hujan naik ataukah turun? Jawabannya adalah naik. Permintaan jas hujan akan naik ketika harga payung naik. Kenapa bisa demikian? Karena ketika harga payung naik, otomatis di sini permintaan payung menjadi turun. Permintaan atau para pembeli, orang-orang yang mau beli payung jumlahnya tambah sedikit karena harga payungnya naik. Maka jumlah permintaan jas hujan di sini naik. Orang-orang pada beli jas hujan karena harga payung lebih mahal. Sekarang ke barang komplementer. Apabila harga teh naik. Bagaimana dengan permintaan gula? Apakah jumlah permintaan gula naik ataukah turun? Jawabannya adalah turun. Permintaan gula menjadi turun saat harga teh naik. Kenapa? Karena permintaan teh ketika harganya naik, maka permintaannya turun. Orang-orang yang beli teh semakin sedikit, sehingga orang-orang yang beli gula juga semakin sedikit. Kenapa? Karena kan gula harus diminum atau dikonsumsi bersama teh. Sehingga ketika harga teh naik, maka permintaan gula turun. Oke, kita lanjut faktor berikutnya. Faktor pendapatan. Pendapatan seseorang, pendapatan masyarakat ini juga mempengaruhi naik atau turunnya jumlah permintaan barang atau jasa. Ketika pendapatan naik, orang-orang pada punya banyak uang, maka jumlah permintaannya ikut naik. Ketika pendapatan turun, orang-orang uangnya tambah sedikit, maka jumlah permintaan akan turun juga. Ini bisa dilogika ya. Kita lanjutkan. Perkiraan masa depan. Perkiraan masa depan juga bisa mempengaruhi naik atau turunnya jumlah permintaan barang atau jasa. Contohnya, diperkirakan harga minyak goreng akan naik saat Idul Fitri nanti. Ini berarti harga minyak goreng naiknya nanti di masa depan. Kapan? Saat Idul Fitri. Kalau sekarang belum Idul Fitri, berarti belum naik harganya. Kita lihat tabel. Waktu di sini ada waktu sekarang dan waktu masa depan dalam contoh Idul Fitri. Ketika diperkirakan minyak goreng harganya naik saat Idul Fitri, apa yang terjadi dengan jumlah permintaan minyak goreng sekarang atau saat ini? Yang terjadi adalah permintaannya naik.
Kenapa ketika ada perkiraan masa depan harga suatu produk naik, lalu jumlah barang yang diminta saat ini naik juga? Karena harga sekarang lebih murah. Kalau harga nanti, harga masa depan, harga saat Idul Fitri naik, maka para konsumen, para pembeli kecenderungan memilih harga yang lebih murah di sini. Sehingga permintaan sekarang menjadi naik. Kita lanjutkan faktor selera masyarakat. Selera juga bisa mempengaruhi naik atau turunnya jumlah permintaan barang atau jasa. Ketika selera pada produk X sangat tinggi atau tinggi, orang-orang pada menyukai produk X. Maka yang terjadi apa? Jumlah permintaannya naik. Banyak yang suka ini produk X, maka jumlah permintaannya naik. Kemudian ketika selera pada produk X rendah, seleranya rendah, seleranya turun, maka jumlah permintaan produk X akan turun juga. Semakin masyarakat suka produk X, maka permintaannya naik dan sebaliknya. Alhamdulillah, pembahasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan sudah selesai. Saya harapkan setelah Anda simak video ini dengan baik dari awal sampai selesai, sekarang Anda bisa memahami apa saja faktor yang mengakibatkan jumlah permintaan naik atau turun. Pesan saya, jangan ragu jika Anda ingin belajar materi ekonomi, silahkan tonton video-video yang ada di channel Jadi Bisa agar Anda semakin mampu, semakin bisa memahami materi ekonomi. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.